Saudara, bagaimana rencana pembelian alutsista 1.000 triliun lebih ini bergulir di DPR? Akan seperti apa kekuatan alat pertahanan dan keamanan yang akan miliki Indonesia senilai alutsista 1.760 triliun? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar Bobi Adityo Rizaldi, dan melalui sambungan telepon sudah ada pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Saiman. Iya, selamat malam. Mbak Koni, apa kabar? Sehat selalu? Yes. Iya, saya ke Mbak Koni terlebih dahulu. Mbak Koni, sebelumnya beberapa pekan lalu Anda sempat kemudian menyampaikan sebuah sinyalemen bahwa ada Mr. M terkait dengan mafia pengadaan alutsista. Apakah rencana ini yang Anda maksudkan? Begini, sebenarnya itu adalah hal yang terpisah. Oke. Tapi bahwa pertama saya mesti apresiasi, tadi saya mendengar pernyataan Pak Prabowo dan saya dari suara beliau kelihatan beliau tuh oke-oke aja, santai aja. Nah, sebenarnya saya tuh agak heran sampai kita mesti heboh begini. Ini kan sebenarnya karena lingkungan beliau tidak bisa menjaga beliau dengan baik. Contoh, ketika saya pertama kali menyatakan, ya kan, saya mendapat data tentang perencanaan ini dibantah katanya cuma template, oke? At the same time saya cerita lagi, saya perlu ketemu Pak Prabowo karena saya menemukan ada PT dibantah lagi. Oke. Nah, saya pun masih tetap tahan aja, saya mau diam karena menunggu waktu bertemu Pak Prabowo karena sedang diatur. Tapi tiba-tiba jubirnya bilang bahwa saya itu tidak boleh bohong sebagai akademisi. Mana mungkin saya minta ketemu Pak Prabowo, saya bawa kebohongan, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya terbuka sekarang ke publik. Kan akhirnya nggak enak. Jadi begini maksud saya. Ini yang mesti saya luluskan nih adalah begini. Pak Prabowo itu boleh dijaga. Kita harus jaga beliau. Beliau itu Menteri Pertahanan. Paling penting setelah Presiden adalah Menteri Pertahanan. Iya. Tetapi bukan begini caranya. Adalah saya sebagai rakyat, sebagai akademisi ingin bertanya kepada beliau, ada apa? Kenapa Renstra ini terburu-buru? Kenapa ada namanya Renstra khusus atau Perpres khusus yang di rentang waktu itu dipaksakan 2,5 tahun? Saya kan cuma tanya, ini mau beli apa? Karena ada yang mau saya bantah tentang pernyataannya Dirjen Strathan. Dibilang bahwa ini adalah jangka panjang, tidak akan membebani. Bagaimana tidak akan membebani orang kita nanti kalaupun diambil dari anggaran pertahanan, maka anggaran pertahanan kita itu hanya akan tersisa sedikit sekali untuk gaji prajurit, artinya alutsista mahal kita nggak bisa gerak. Itu yang saya ingin tanya. Yang kedua, ya kan, dibilang lagi bahwa ini masih belum tahu, nggak mungkin nggak belum tahu. Begini, kita pakai logik aja ya. Ketika sebuah anggaran pertahanan atau Perpres dibuat, kalau dia masih draft, angkanya pasti bulat. Misalnya gini, di 2024 keluar 200 triliun. Di 2020, ya kan? Nggak mungkin ada angka 1.760, nggak mungkin begitu ya? Bukan, nggak mungkin begini. Pengadaan alutsista 79, sekian. Kemudian bayar bunga sampai 5 Renstra. Masa bunganya dibayar di depan? Sampai 13 triliun sekian. Artinya udah fix, Anda mau mengatakan itu? Saya mau bilang sebenarnya itu udah tahu bendanya apa. Makanya saya tanya apa sih ini gitu. Karena ini berhubungan dengan PT TMI. Sekali lagi ya, saya itu diundang ke PT TMI. Diberitahu bahwa PT TMI itu oleh jenderal di situ akan mengadakan Skorpen dan juga Rafale. Makanya saya tanya, kok boleh ya PT di Kemhan di bawah PT? Itulah hal-hal yang ingin saya bicarakan. Kita bicara itu nanti soal PT TMI yang Anda maksudkan. Kita bicara itu nanti, tapi saya ingin tanya dulu. Saya ingin konfirmasi karena penting. Beberapa pekan lalu Anda mengatakan bahwa ada Mr. M terkait dengan mafia pembelian alutsista. Ini berbeda dengan apa yang ada rencana saat ini kita dengar 1.760 triliun. Saya mau konfirmasi bahwa itu dua hal yang berbeda ya? Dua hal berbeda tapi berhubungan sehingga kita perlu menjaganya. Makanya kenapa kita perlu dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Boleh dikasih clue lagi, boleh dikasih petunjuk lagi. Hari ini diakui kan katanya sekarang ini ada gerakan atau membocorkan Perpres dari mafia alutsista sakit hati. Berarti diakui ada mafia. Kemarin nggak ngaku. Katanya Bu Koni aja ngadu ke KPK. Lah kan ngarang kalau saya ke KPK. Emang saya dirugiin apa? Saya kan nggak dirugiin apa-apa. Ya kan? Nah artinya begini loh. Jangan Pak Prabowo itu image-nya menjadi rusak. Karena orang-orang sekelilingnya salah. Oke. Termasuk juga kejanggalan ada perusahaan di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan. Sangat janggal. Pertama, itu akan berpotensi menabrak satu undang-undang industri pertahanan. Karena ada masalah TOT itu urusannya sama KKIP, bukan sama PT itu. Kedua, akan berpotensi melabrak undang-undang yayasan. Yayasan tidak boleh bergerak di dalam persenjataan. Kemudian ada lagi potensi melabrak undang-undang monopoli.
Karena kalau lihat websitenya, semua dia mau bikin. Darat, laut, udara, cyber. Satu ya. Ini kan menarik. Di situ tadi malam saya baca keterangannya dari jubir lagi. Ini jubirnya agak error, mesti sekolah di Unhan dulu atau mesti belajar bahasa Inggris. Satu, dia bilang PT ini hanya ngurusin TOT. Kalau TOT nggak usah PT, itu KKIP urusannya. Dan kalau dia bisa bahasa Inggris yang benar, dia akan ngerti surat Pak Prabowo itu artinya apa. Satu, gitu kan. Di situ ada akselerasi, percepatan, kemudian akuisisi, kemudian TOT ada jelas 91 TOT disebut. Ada beberapa hal yang terkait dengan trade, ada trade gitu. Nah, artinya apa sih? PT ini bertindak seperti PT, which is nggak boleh Kementerian Pertahanan punya. Contoh ya, saya mau tanya, dananya 1.760 triliun, hitungannya sudah dapat. Ketika diberitahu informasi oleh PT itu mau beli Rafael sama Scorpion, ditutup rahasia. Mau rahasia gimana? Emang itu Scorpion mau ditaruh di mana? Nggak akan kelihatan sama kita. Jadi menurut saya, ini juga mesti ngerti faktor rahasia negara ini apa. Harus dibedakan nih. Kita bicara rahasia negara, rahasia Kementerian Pertahanan, atau rahasia PT Gerindra. Saya mau clear aja ini. Kenapa? Mbak Koni, saya tanya. Yes. PT yang Anda maksudkan tadi, saya sebut saja ya PT TMI, Teknologi Militer Indonesia, yang kemudian ada di bawah Yayasan Kemenhan. Dengan adanya PT itu, Anda mencurigai bahwa akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kong kali kongkah, kemudian penyelewengan dalam kaitan ke pembelian, ada fee yang kemudian ada uang biaya-biaya yang kemudian tidak harus keluar, atau apa yang Anda khawatirkan? Jadi begini ya, saya itu adalah dosen penguji sistem thinking di Institut Teknologi Bandung. Saya tuh biasa berpikir secara konstruksi sistem thinking. Ketika saya melihat Perpres, kemudian ketika saya melihat PT TMI, ketika saya melihat serangan buzzer dan lain-lain yang aneh, tidak menjawab apa yang saya sampaikan, tapi malah Anda dibully? Pribadi dan lain-lain. Dibully dan lain-lain lah. Maksud saya begini, ini kan saya gini, saya itu ya ngurusin Kementerian Pertahanan dari 2007. Saya debat sama Pak Purnomo Yudiantoro soal KFX saya nggak setuju, ya kan? Tapi nggak pakai begini. Saya debat dengan Pak Ria Mizar tentang AW misalnya. Nggak begini juga. Maksud saya, ini yang saya bilang marwah Kementerian Pertahanan harus dikembalikan. Kita sedang berurusan dengan Menteri Pertahanan dengan perangkatnya. Jadi perlakukan dia sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai kepala partai atau ketua partai. Ini lingkungannya memperlakukan beliau itu sebagai ketua partai, sehingga saya bicara dianggap menyerang politik. Saya bicara dianggap saya orang Nasdem. Saya itu memang Dewan Pakar Nasdem, tapi saya bukan anggota Nasdem. Dengan senang hati saya akan bangga kalau saya jadi anggota Nasdem, tapi sekarang belum waktunya. Saya suka perjuangannya Pak Surya Paloh, saya suka perjuangan Bu Mega karena mereka berdua melahirkan Presiden Jokowi. Nah, disinilah saya mau ngomong soal Perpres. Kenapa saya bawel soal ini? Karena saya merasa jika ini tidak clear akan mengenai dampaknya kepada Presiden. Tadinya saya mau bicara ini secara pribadi kepada Pak Prabowo. Tapi begitu dibatalkan meeting 2 kali, lalu dikeluarkan rilis dianggap saya bohong soal PT TMI. Dan sekarang saya pengen tahu tuh yang bilang bohong itu siapa. Dan ternyata terbukti kemudian. Terbukti dan saya harus cari tahu itu. Saya mesti berbuktikan. Karena kalau saya bilang PT dibilang nggak ada, ya kan? Kemudian beres-beres di PT-nya, ya kan? Nah, kalau udah ada surat Pak Prabowo mau apa lagi? Mau dibantah apa lagi? Iya. Gitu loh. Ya, ini kami juga coba menghubungi dari pihak Partai Gerindra, tapi sebelum kita ke Partai Gerindra, saya ingin ke Pak Radityo, Bobi Adityo Rizaldi. Bobi Rizaldi, selamat malam Pak Bobi, Bung Bobi. Selamat malam Mas Saiman. Iya, ada PT di bawah Yayasan Kemenhan yang akan melakukan pembelian alutsista. Nilainya luar biasa, 1,7 triliun atau 1.700 triliun lebih. Komentar Anda. Jadi tadi itu disampaikan, pertama memang ada 2 hal. Pertama adalah sebenarnya rapat untuk rencana penganggaran tahun 2022. Tapi ada interupsi sehingga membahas mengenai 1.760 triliun ini. Nah, 1.760 triliun ini juga tadi angkanya nggak keluar tuh 1.700. Yang ada memang disampaikan bahwa sedang akan ada pembahasan rencana kebijakan umum. Oke, jadi belum pasti, pembeliannya belum pasti, meskipun angkanya sudah pasti. Ada cara pembayaran sudah pasti tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Koni. Bahwa jangan-jangan sudah ada kepastian bendanya seperti apa. Belum. Jadi tadi belum yang itu disampaikan oleh Pak Prabowo ya? Pak Prabowo sendiri. Jadi 1.760 triliun itu. Tapi anggota DPR nggak ada yang curiga apakah itu kemudian sudah ada bendanya yang dituju dan lain sebagainya karena anggarannya sudah fix, anggarannya sudah detail. Kalau yang dipolemikan itu 1.760 triliun itu kan seperti satuan 3, udah ada bendanya, udah ada harganya.
Kalau tadi dia mengatakan rencana umum itu bentuknya masih postur dan itu masih dirapatkan bersama. Oleh karenanya dalam kesimpulan akhir rapat kita tadi, kita akan meminta waktu khusus dengan Menteri Pertahanan, dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Bappenas Pak Bobi, untuk menjelaskan hal baik, tersebut. baik. Intinya bahwa belum ada hal yang fix. Tapi apakah anggota DPR termasuk Anda mendapatkan informasi bahwa ada bocoran surat dari Kementerian Pertahanan yang tertanda tangan Pak Prabowo Subianto pada waktu itu ke Rosoboron Export ya di Rusia? Tidak dibahas tadi, tidak dibahas soal itu tadi. Ya, pertanyaan saya, apakah Anda atau teman-teman DPR yang lain mengetahui soal itu? Ada bocoran itu? Tidak Apakah tahu. tidak tahu? Kami tidak tahu, kami tidak tahu. Itu terkait Kalau dengan ada 1.760 triliun. Artinya ketika kemudian DPR menanyakan itu, background-nya kalah dong sama wartawan nih. Ya makanya jadi gini. Mbak Koni ketawa Kita tuh. tidak membahas gosip. Kita itu membahas yang Ada, formal. Yang kalau gosip kan nggak ada bendanya. pada kami. Tapi punya bendanya. Ya kami tidak membahasnya karena itu tidak disampaikan Oke, secara kita akan formal. kembali saat lagi. Mbak Koni nanti komentar ya. Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.